sekalian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Selamat datang di segmen terbaru dari Bobby Chris Ngobrol. Aku kasih nama Diffrag. Oh, ini segmen ini udah ada namanya ya? Iya, kan sebelumnya sudah kita coba 2 episode ya. Belum nemu sih namanya, masih nyari-nyari. Sekarang kita dapat namanya itu Diffrag. Tulisannya DEFRAG ya. Kok nggak umum gitu namanya Chris itu? Apa singkatan apa itu? Ini istilah yang lebih umum ke orang-orang komputer sebenarnya sih. Orang-orang yang tahu software gitu ya. Buat Sobat Boci yang biasa nyari ya Diffrag atau Defrag gitu biasa ngomong di Indonesia ya. Itu istilah yang klasik, cuma mungkin nggak terlalu orang banyak tahu karena memang itu settingan agak dalam gitu ya, sedikit agak dalam menurutku. Sebenarnya itu singkatan dari kata defragment. Jadi DE itu ya D kan kamu. bukan bahasa sini dong, bahasa Jawa. Lanjut ya. Nah, D itu apa? D itu artinya kembali, fragment itu artinya pecahan gitu. Jadi artinya itu dari pecah-pecahan yang ada digabung jadi satu. Memang biasanya kalau di kasus software ya, biasanya buat menggabungkan beberapa data yang sama atau mirip-mirip lalu gabung semua jadi satu. Nah, ini sama segmen ini apa hubungannya? Kenapa kok dikasih nama begitu? Pada dasarnya kan ini mini episode yang di laman Buy Me Coffee-nya Bocin. Lalu kita ambil beberapa yang punya konsep atau tema yang saling berhubungan, lalu dirajut kembali jadi satu, kita kemas dalam bentuk berbeda. Berarti kayak data gitu. Jadi digabung-gabung jadi satu. Nah, udah nangkap maksudnya? Biar Sobat Boci bisa dapat informasi lebih utuh. Meskipun ya kalau mau lebih dalam atau mau lebih tahu versi originalnya jauh lebih baik dengerin terpisah. Kan habis ini Bobby disuruh promosi lagi. Ada. Katanya udah itu, kapan lalu episode terakhir udah. Ya enggak kan, makanya enggak kok. Sensi banget sih. Ya, antisipasi. Ya sudah, kita langsung aja masuk pembahasan episodenya. Ya, bentar. Kenapa lagi? Enggak nyuruh kok sudah. Oh, kan kamu yang sensi. Gantian ya, kenapa? Kan itu judulnya otak penuh ya. Iya, otak penuh. Otak penuh itu kan sama dengan buntu. Bisa dibilang ya. Terus kenapa? Nah, kalau otak itu penuh sama dengan buntu, berarti kalau otak buntu kan kena itu stroke. Iya, secara apa ya? Secara psikologi masuk. Sebenarnya bener sih. Bener aja otak buntu itu gejala stroke sih. Ada pembuluh darah. Kalau kamu nggak tahu, stroke itu terjadi kalau ada pembuluh darah yang tersumbat atau buntu istilahnya tadi di otak. Tapi yang nggak diartikan secara literally harafiah gitu sih, Bobby. Maksudnya penuh ya banyak pikiran lah. Oh ya, tahu kok, itu cuma ngejok saja. Ya sudah. Apalagi mau ditanya? Udah, nada. Langsung aja. Oke, langsung aja dibahas di segmen Diffrag kali ini. Pernah nggak kamu ngerasa stuck, capek, atau nggak fokus? Tapi nggak benar-benar tahu kenapa? Nggak selalu sih karena lagi hadapin masalah gede. Seringkali bisa jadi pikiran kamu itu yang lagi terlalu penuh aja. Ada 3 hal sederhana yang bisa aku jelasin. Kalau kita ngomong tentang hilang sinyal, hubungannya selalu tentang koneksi internet. Tapi bisa juga kamu hilang sinyal ke diri sendiri. Biasanya ini terjadi saat kamu terlalu capek atau terlalu banyak distraksi. Bahkan jalan aja gak benar-benar sadar kamu jalan. Mikir pun juga gak jelas arahnya. Mau dari A ke B malah nyambung sampai ke Z. Hilang sinyal berarti sinyalnya putus-putus gitu ya, kayak di HP. Iya, pasti ngeganggu dong kalau HP kamu kayak gitu. Apalagi ini sinyal ke diri kamu sendiri. Pasti semuanya akan terasa berat. Sebenarnya kita tidak perlu solusi besar. Cuma jeda sebentar. Jika didalami lebih lagi, seringkali masalahnya mungkin bukan cuma sekedar capek. Apa yang kamu pikirkan setiap hari
bahkan setiap waktu, sebenarnya bisa dianggap layaknya kita berinvestasi. Kalau ngomong investasi, pasti kita berharap sesuatu yang baik kan dan positif yang akan kita dapat dari itu. Bayangin kalau isi pikiranmu penuh dengan hal-hal negatif, kecemasan, perbandingan, keraguan. Hasilnya gimana? Capek. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu isi hal-hal yang membangun, ide-ide kreatif, belajar, mendapatkan insight, kamu akan tumbuh. Karena pikiran itu kayak investasi, berarti kayak rekening yang diisi terus ya. Betul. Karena setiap hari, bahkan setiap waktu, kamu menabung sesuatu di sana, secara sadar atau tidak. Ironisnya, banyak dari kita tidak sadar apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Salah satu sumber terbesar dari isi pikiran kita datang dari luar. Salah satunya iklan. Iklan bisa kamu temui di mana-mana dan kapan saja. Tidak sekedar cuma jual barang atau jasa seperti iklan pada umumnya, tapi bahkan menjual juga ide, gaya hidup, sampai cara pandang kamu melihat diri sendiri. Kalau kamu terpapar terus-menerus oleh iklan-iklan seperti ini dan tidak punya pegangan, ya pelan-pelan kamu beli hal-hal itu dan ke bawah arusnya. Berarti bisa jadi kita beli bukan karena butuh, tapi sebenarnya sekedar ikut-ikutan. Seringkali begitu. Makanya penting untuk buat batasan, supaya kamu yang memilih, bukan dipilihkan. Ingat, kamu selalu punya pilihan. Lain kali, jika kamu merasa penuh, coba cek singkat 3 hal ini. Apakah sinyalmu ke diri sendiri masih ada dan stabil? Apa isi pikiranmu belakangan ini? Dan apakah lingkunganmu membantu atau justru mengganggu? Tidak selalu harus butuh perubahan besar. Kadang kita hanya butuh sedikit. Sedikit jeda, sedikit sadar, dan sedikit penyesuaian. Hari ini, apa satu hal kecil yang bisa kamu ubah supaya pikiranmu sedikit lebih ringan?